Untuk sementara ini korban diduga mengalami depresi. Depresi karena dikeluarkan dari tempat bekerja. Kesehatan jiwa adalah bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang mengalami gangguan kecemasan dan depresi, tetapi tidak menyadarinya atau enggan mencari bantuan. Hal ini disebabkan oleh buruknya stigma di masyarakat, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, dan kurangnya edukasi. Berdasarkan survei Ipsos yang dilakukan pada 2023 di 31 negara, termasuk Indonesia, menunjukkan 44% dari 23.274 responden menyebut gangguan kesehatan yang paling memerlukan perhatian adalah kesehatan mental. Sorotan dunia pada kesehatan mental cukup beralasan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2019 melaporkan 1 dari setiap 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental, dengan gangguan kecemasan dan depresi yang paling umum. Sementara di Indonesia, data riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018 Kementerian Kesehatan menunjukkan 1 dari 10 orang Indonesia mengalami gangguan kesehatan jiwa. Sebanyak 6% tergolong depresi dan 7 dari 1.000 orang menderita skizofrenia. Prevalensi depresi di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 1,4%. Prevalensi depresi paling tinggi ada pada kelompok anak muda 15-24 tahun, yaitu sebesar 2%. Depresi yang tidak mendapatkan penanganan yang baik berpotensi menyebabkan bunuh diri. Berangkat dari kondisi ini, saya sebagai perawat jiwa merasa perlu menghadirkan sebuah solusi yang inovatif. Proses penjaringan ide ini dimulai dari melihat masalah langsung di lapangan. Sebagai perawat jiwa, saya sering menemukan pasien datang dalam kondisi yang sudah berat. Padahal, jika diketahui lebih awal, penanganannya bisa jauh lebih efektif. Pengamatan saya di masyarakat juga yang sebenarnya banyak yang mengalami gangguan jiwa, namun tidak menyadarinya. Saya berdiskusi dengan rekan sejawat, melihat referensi ilmiah, dan menyesuaikan dengan teknologi yang mudah diadaptasi dan bisa digunakan masyarakat. Saya bertanya kepada diri saya, bagaimana agar masyarakat bisa memeriksa kesehatan jiwanya tanpa merasa dihakimi atau terbebani? Berbagai ide, saya memilih untuk fokus membuat screening kesehatan jiwa berbasis digital. Alasannya sederhana, masyarakat sudah terbiasa menggunakan smartphone. Platform digital memungkinkan jangkauan yang lebih luas, cepat, dan tingkat privasi kerahasiaan pengguna dapat dijaga. Saya menyusun instrumen terstandar dan berbasis PHQ 9 dan GAD 7, lalu menyusunnya dalam format digital Teleso atau Google Form yang mudah diakses siapapun. Ketan Mas Rido ini bisa dibuka melalui link atau scan QR Code, dapat diisi langsung melalui handphone, hasilnya juga langsung muncul dengan penjelasan yang mudah dimengerti. Jika hasilnya menunjukkan indikasi gangguan kecemasan, depresi, hingga ingin mengakhiri hidup, pengguna diarahkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jiwa. Inovasi ini membawa manfaat besar. Masyarakat bisa mengetahui kondisi kesehatan jiwanya dengan melakukan deteksi dini secara mandiri, tanpa rasa malu, tanpa biaya, kapan saja dan di mana saja. Mereka tidak perlu takut atau malu, karena semuanya dilakukan secara pribadi. Selain itu, inovasi ini membantu tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi lebih awal dan mendorong masyarakat untuk mendapat penanganan lebih cepat. Data hasil screening sangat membantu dalam menentukan tindak lanjut. Tak hanya itu, platform ini juga berisi edukasi kesehatan jiwa yang dapat membantu masyarakat mengenali dan mengelola emosinya. Dari Agustus 2024 hingga saat ini Juni 2025, inovasi ini telah digunakan oleh lebih dari 1.600 orang. Banyak dari mereka yang akhirnya menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental. Dari hasil data yang terkumpul, banyak juga yang akhirnya menyadari kondisi mental mereka dan mulai mencari bantuan. Bahkan beberapa puskesmas dan sekolah mulai mengadopsi pendekatan ini karena dianggap efektif dan efisien. Inovasi ini bukan sekedar alat teknologi digital, tapi tentang menyelamatkan kualitas hidup seseorang sejak dini dan membangun budaya sadar jiwa. Saya percaya, Ketan Mas Rido adalah kunci menuju masyarakat yang lebih sehat secara mental. Saya berharap inovasi ini bisa terus dikembangkan dan menjadi bagian dari transformasi layanan kesehatan jiwa di Indonesia.